Beberapa waktu yang lalu sempat ada berita soal basecamp anak-anak CPA yang digerebek. Ada yang bilang bisnis ilegal lah, ada yang bilang modus penipuan online. Pokoknya yang berkonotasi negatif selalu disangkut pautkan dengan CPA. Ya itu wajar-wajar aja karena memang dunia CPA marketing itu jarang sekali dibuka ya. Bahkan kalau saya lihat di Indonesia sendiri informasi mengenai CPA itu minim sekali. Jadi wajar aja banyak yang beranggapan kalau memang bisnis ini bisnis ilegal. Padahal sudah jelas kalau CPA itu bisnis model. Tapi pertanyaannya kenapa CPA sering dikaitin dengan hal-hal ilegal? Kita bahas yuk di video ini. Tapi sebelum itu saya Mr. Link, selamat datang di channel Pria Masa Depan. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang CPA, kenapa dikaitin dengan hal-hal ilegal, alangkah lebih baiknya kita akan pelajari dulu definisi dari CPA. CPA itu cost per action. Ini adalah sebuah sistem yang dimana kamu akan dibayar atau mendapatkan komisi ketika kamu berhasil membawa orang untuk melakukan sebuah action kecil. Actionnya bermacam-macam, ada yang mendaftar di sebuah website, ada yang mendownload aplikasi, bahkan ada juga yang sampai memasukkan kartu kredit. Secara konsep ini kayak affiliate marketplace ya, seperti Shopee, TikTok, ataupun Tokopedia. Tapi memang perbedaan antara CPA marketing dan juga affiliate marketplace itu di produknya. Kalau di affiliate marketplace sudah jelas produk yang kita pasarkan itu adalah produk fisik. Tapi kalau di CPA itu biasanya produk-produk digital. Tapi memang ada juga sih produk-produk fisik. Tapi kebanyakan orang yang bermain atau mempromosikan produk CPA biasanya mempromosikan produk digital. Sekarang kita akan bahas kenapa CPA itu kelihatan mencurigakan banget. Karena memang biasanya para publisher CPA kerja bareng di suatu tempat atau bisa dibilang sebuah base camp. Dan memang kerja mereka itu biasanya di malam hari. Karena memang mereka mengejar perbedaan zona waktu antara Indonesia dengan Amerika ataupun Eropa yang menjadi target utama dari market CPA. Ditambah lagi di base campnya kamu bakalan nemuin banyak sekali laptop ataupun gadget yang berjejeran. Bukan hanya gadget, banyak juga bekas kartu perdana ya. Karena memang para publisher CPA itu membutuhkan kartu perdana untuk verifikasi daftar di website-website tertentu. Dan orang-orangnya pun biasanya bekerja sambil wudhu ya. Bahkan banyak juga yang sambil minum-minum. Jadi kalau kita lihat dari luar, wah itu udah kelihatan banget kayak bandar judol. Makanya nggak heran warga sekitar curiga ya, apalagi tiap malam itu rame banget ya. Jadi nggak heran basecamp anak CPA menjadi target sasaran razia. Sekarang kita akan ngomongin soal regulasi di Indonesia ya. Di KUHP dan juga Undang-Undang ITE sudah jelas banget tertera kalau memang penyebaran konten pornografi itu adalah hal yang ilegal. Nah, disinilah masalah CPA ini makin ribet karena memang salah satu favorit niche ataupun vertikal para afiliator CPA itu adalah CPA dating, yang mana CPA dating itu sangat erat banget dengan konten-konten pornografi. Walaupun memang target marketnya itu bukan orang Indonesia, tapi kalau promosiinnya pakai konten sugestif ataupun konten yang masih bisa diakses di Indonesia, tetap aja itu masuk ke ranah yang ilegal di Indonesia. Jadi sebenarnya yang ilegal itu bukan CPA-nya, tapi kalau misalkan kamu main vertikal dating, ya ini memang abu-abu banget ya. Mungkin kalau di luar negeri ya ini sah-sah aja, tapi ya kalau di Indonesia hal yang seperti ini disebut ilegal. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, sebetulnya CPA itu nggak salah. Yang salah itu cara mempromosikannya. Seperti contohnya ada yang menggunakan teknik spamming menggunakan akun hasil phishing atau hasil curian. Ada juga yang menggunakan teknik tuyul. Teknik tuyul itu adalah menginjek atau mendaftar dengan menggunakan data kartu kredit hasil curian. Intinya
umumnya para publisher CPA itu biasanya menghalalkan segala cara agar mereka mendapatkan cuan. Beda ceritanya kalau misalkan mempromosikan CPA dengan menggunakan teknik paid traffic. Beda ceritanya ya, itu udah jadi bisnis. Apalagi kalau misalkan kamu main niche atau vertikal CPA-nya bukan yang ilegal, tapi yang mainstream. Contohnya CPA Finance, CPA Nutra, CPA Mobile App, CPA Marketplace, ataupun CPA yang memang bersih lainnya. Semua itu tetap bakal bisa mendatangkan cuan tanpa harus sembunyi-sembunyi. Ya memang nggak hot seperti niche dating ataupun niche streaming, tapi tetap pada akhirnya di dunia digital marketing itu bukan siapa yang paling cepat cuan, tapi siapa yang bisa bertahan lama dan bisa dipertanggungjawabkan. Sekarang pertanyaannya, kamu pilih yang mana? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Let's go. I wake up to a little bit of drool. I'ma tell her feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid.